bahwa Tuhan menempatkan pohon itu di tengah taman, lalu melarang makan, terus berikan konsekuensi kalau makan mati. Ya memang itu sebenarnya untuk menguji manusia, karena Tuhan itu menginginkan sebuah ketaatan yang bersifat atau yang berkualitas, ya. Tuhan tidak mau ketaatan yang distel atau yang dirancangkan langsung. Jadi mau tidak mau atau apapun terjadi, dia pasti taat karena sudah distel atau dicegah untuk tidak taat. Tidak, Tuhan mau ketaatan itu lahir dari pilihan moral manusia atas dasar ketaatan kepada Allah. Saya sering mengilustrasikannya begini, bahwa kalau ada si laki punya pacar lah, ya, terus si laki ini sempat tenggelam di tengah laut, lalu kesasar di satu pulau. Lalu di pulau itu tidak ada manusia satupun, hanya ada monyet-monyet. Dan selama 1 tahun dia hidup di pulau itu bersama dengan monyet-monyet, dan akhirnya setelah 1 tahun dia diselamatkan. Lalu dia ketemu pacarnya dan dia bilang sama pacarnya bahwa, pacarku, selama 1 tahun ini aku tetap setia, hatiku hanya untukmu, tidak pernah beralih kepada yang lain. Benar? Benar. Tapi apakah berkualitas? Tidak. Kenapa? Karena yang ada hanya monyet. Ya, yang ada hanya monyet. Tapi kalau misalnya kasusnya bahwa dia pergi bekerja di kota, ceweknya ini ada di kampung, dia pergi bekerja di kota, ketemu begitu banyak perempuan cantik, begitu banyak perempuan yang menarik, tapi dia bilang selama 1 tahun ini saya tetap mencintai kamu, hatiku tetap padamu. Nah, itu baru ketaatan atau cinta yang berkualitas. Nah, Tuhan mau begitu. Ketaatan itu adalah ketaatan yang berkualitas, yang lahir dari sebuah pilihan moral antara taat kepada Allah atau tidak taat kepada Allah. Jadi memang penempatan pohon itu memang dengan tujuan untuk menguji manusia. Terus kalau ditanya, ya, kenapa ujian kok harus sebahaya itu? Ya. Terus kalau ditanya, nanti kalau Tuhan tahu kan banyak orang masuk neraka, kenapa masih cipta manusia? Jawaban saya adalah, saya tidak tahu. Ya, kenapa? Karena itu tidak pernah dinyatakan dalam kitab suci. Kenapa demikian? Kalau kita lihat di dalam Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Kita tidak tahu mengapa Tuhan begini, mengapa Tuhan begitu. Ayub 36 ayat 26, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Makanya dalam Ulangan 29 ayat 29 bilang, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Ya, jadi kalau dinyatakan dalam firman Tuhan, yaitu bagi kita, tapi kalau tidak dinyatakan, ya itu bukan bagian kita. Jadi kalau ditanya, kenapa ya kok Tuhan mau kasih ujian saja kok sebahaya itu? Kenapa tahu manusia masuk neraka masih cipta? Saya tidak tahu. Itu jawabannya. Ya, itu bagian Tuhan. Itu bagian Tuhan. Sifat manusia harus diuji. Kenapa ada pohon terlarang? Kenapa ada ular yang menyusup? Bikin pagar yang tidak ada lubangnya, supaya ular tidak masuk. Bikin pohon semua yang baik, tidak ada yang pohon membedakan baik dan jahat yang harus dilarang. Ini adalah absolute necessity. Harus, mutlak harus ada. Karena sifat manusia itu perlu diuji. Engkau bilang, kenapa berani mengatakan mutlak harus? Karena waktu Yesus di dunia pun dicobai oleh setan. Tidak ada kecuali anak Allah Yesus Kristus tidak ada hak istimewa. Dia tetap harus diuji, dia tetap harus dicobai, karena Allah itu adil adanya. Karena ujian dan pencobaan itu diharuskan, maka dicipta satu pohon terlarang, diizinkan ular datang mencobai. Adam di Taman Eden, Yesus di padang belantara dan Taman Getsemani. Dua tempat ini adalah pengujian dan pencobaan untuk dua wakil manusia.
Adam wakil manusia pertama yang gagal. Yesus wakil manusia terakhir yang sukses. Adam melawan kehendak Tuhan, memusatkan pada kemauan diri. Yesus memusatkan diri kepada kemauan Tuhan dan menyangkal diri. Ujian, pencobaan harus ada. Maka Tuhan memberikan pohon itu, mengizinkan ular itu datang masuk ke dalam lingkungan manusia. Ada orang yang tidak pernah ada pencobaan, tidak ujian, karena dia memang kelihatannya beres. Orang semacam ini bahaya sekali. Maka Tuhan kalau mengizinkan engkau dilahirkan dari keluarga Kristen, bukan karena engkau hebat, karena engkau terlalu lemah. Tanpa keluarga dan lingkungan Kristen, engkau tidak bisa beriman. Tuhan kasihan sama kamu. Jangan sombong, jangan menghina orang lain, jangan melihat mereka bukan Kristen, mereka kelas 2. Tidak. Tuhan sanggup menjadikan orang melawan Kristen yang paling hebat, akhirnya menjadi melampaui Petrus, Yohanes di dalam penginjilan. Dia lebih giat, namanya Paulus. Itu sebab saya tidak mau, tidak berani, tidak pernah menghina orang yang kelihatan bukan Kristen atau dari agama lain atau belum bertobat atau bagaimana. Karena ada potensi di dalam diri manusia yang tidak ada seorang boleh menghina atau melecehkan. Tuhan mengizinkan itu karena Tuhan mau manusia menang. Adam diberi kesempatan dicobai karena Tuhan mau Adam menang. Tuhan mengizinkan orang dianiaya kalau dia mau jadi Kristen karena Tuhan mau dia menang. Tetapi kamu yang terlalu manja, tidak mungkin mengalahkan ujian, maka Tuhan mungkin membiarkan engkau hidup lancar. Jangan sombong. 1 Petrus 1 ayat ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.